Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembelajaran kita pada kali ini adalah klasifikasi makhluk hidup. Bagian yang pertama mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran hari ini selesai, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat alamiah, menjelaskan benda-benda di sekitar yang bersifat buatan manusia, melakukan pengamatan terhadap makhluk hidup dan benda tak hidup, menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan dan pemberian nama makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup berdasar ciri-cirinya tersebut dinamakan dengan taksonomi. Ini adalah gambar Carolus Linnaeus yang hidup dari tahun 1707 sampai 1778 Masehi, dikenal sebagai Bapak Taksonomi. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama adalah respirasi atau bernafas. Makhluk hidup bernafas dengan mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah ekskresi, yaitu pengeluaran sisa metabolisme. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh ini adalah dia bertambah tinggi atau bertambah ukurannya. Berkembang itu adalah perubahan fase contoh pada manusia mulai dari bayi menjadi anak-anak, kemudian remaja dan dewasa. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah berkembang biak. Berkembang biak ini adalah mampu menghasilkan keturunan. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima adalah bergerak. Pada makhluk hidup seperti manusia dan hewan, itu pergerakannya akan kelihatan. Pada tumbuhan, pada beberapa jenis tumbuhan, itu pergerakannya kelihatan seperti ini pada putri malu. Tetapi pada sebagian lain, itu tumbuhan tidak terlihat gerakannya, padahal tumbuhan termasuk ke dalam makhluk hidup. Tetapi biasanya dia akan bergerak menuju rangsangan. Contohnya benih, yang paling kelihatan ini benih, selalu bergerak tumbuh menuju ke arah cahaya matahari. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang keenam, yaitu iritabilitas. Iritabilitas ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menerima dan menanggapi rangsang yang ada pada lingkungannya. Contoh pada tanaman putri malu tadi. Putri malu itu otomatis akan menutupkan daun ketika menerima rangsangan berupa sentuhan atau panas atau dingin. Boleh dicoba kalau ada kelihatan tanaman putri malu di sekitar Anda. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah memerlukan makanan dan minuman atau air. Ini karena makhluk hidup itu butuh energi. Nah, sekian dulu perjumpaan kita pada hari ini. Semoga materi yang sedikit ini bisa dipahami oleh Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.